Duduk dulu ya. Duduk apa begitu? Ya, kalau duduk semuanya hadir. Tuh. Ini mungkin film ya? Oke ya. Pahala ini akan kita dapatkan sesuai dengan kesusahan kita. Jadi kalau kita emang hadir pengajiannya juga kita diiringi oleh hujan, ya, kemudian dingin, basah, insya Allah pahalanya double. Pahalanya double. Pertama pahala kehujanan, kedua pahala kebasahan, ketiga pahala kedinginan. Ini pahalanya 3, insya Allah, mudah-mudahan, amin. Kalau yang masih hadir tempat ini adalah semuanya juara-juara yang benar-benar tangguh menghadapi tantangan dari setan-setan yang menghadang kita semua. Kata setan, ngapain dingin-dingin, mendingan juga narik selimut tidur anteng. Benar nggak? Kata iblis. Makanya iblis itu berjuang mati-matian. Bagaimana caranya manusia ini terjerumus ke dalam kesesatan, terjumus dalam kegelapan, dan tersesat jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya iblis, kerjaannya setan. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita jangan sampai kalah sama iblis, kita lawan bareng-bareng. Betul, Bu? Ya, kita lawan bareng-bareng. Ya, yang di rumah, walaupun di rumah, tanggung di rumah mau ke sini dingin gak punya payung, dengerin baik-baik. Insya Allah mudah-mudahan pahalanya beda. Ya beda lah, orang di rumah dengan di sini masa sama. Ya, nggak bakalan sama, pasti beda. Kalau di sini mah dari jalannya udah ketahuan, setiap langkah udah ketahuan pahala. Kalau yang di rumah lain lagi. Kadang-kadang dengerinnya kalau sambil tiduran bisa sepotong-sepotong. Ya kan, kita bilang nyolong salam itu bagus. Jadi kalau ada tetangga uluk salam kita jawab waalaikumsalam. Nyolong salam itu bagus. Karena dengerin di rumah sambil tiduran, nyolong ayam itu bagus. Ambilin melulu. Nah inilah pengajian. Makanya yang namanya ngaji itu subhanallah, kita harus hati-hati. Kalau bahasa Prancis ngaji itu lubang sanga kumpul jadi siji. Bahasa apa, Bu? Bahasa Prancis. Jadi ngaji itu lubang sanga dikumpulin jadi siji. Yang mau ngerti enggak terserah dah. Udah ngerti. Kita barang-barang lubang kita ini ada 9, bener enggak? Yang pertama telinga. Berapa? 2. Kemudian 2. Mulut 1. Hidung 2. Berapa? 7. Yang 2 cari sendiri. Masa iyalah ya, nggak usah ngomong, udah diem aja. Karena itu rahasia. Mulutnya diem, jangan ustaznya lagi ngomong ikut ngomong, udah kagak jelas urusan. Iya kan? Ustaznya lagi ngomong, ini ikut ngomong, ya udah ngadu. Jadi mulutnya tutup rapat, matanya pasang, telinganya dengerin baik-baik, lubang semuanya tutup, jangan sampai ada yang kebuka. Karena manusia lahir ke alam dunia ini nggak bisa apa-apa. Orang sini ada nggak yang kira-kira lahir bayinya sudah pakai celana? Bu, ada yang bayi sini udah pakai celana lahir? Nggak ada. Atau udah kumisan? Jenggotan? Nggak ada. Semua bayi, jabang bayi lahir ke alam dunia ini semuanya dalam keadaan telanjang bulat. Artinya apa? Tidak peduli anak presiden, tidak peduli anak bangsa. Makanya kita minta kepada Allah diberikan kesehatan jasmani, diberikan kesehatan rohani. Kalau umur yang panjang, jadikanlah umur sebagai keberkahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita bersama-sama tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling baik, orang yang paling bagus adalah orang yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita ini diomelin sama Allah. Pernah nggak diomelin sama Allah? Allah ini akan ngomelin kita, bahkan akan ngusir kita semua dari alam dunia.
Kalau Allah ngusir kita, kita mau ngumpet kemana? Nih hadis qudsi yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj min setan sih. Ya, benar. Nah kalau ngomong anak setan kan anak siapa emang yang ngeluarin siapa? Maknya. Itu anak setan kali. Jangan-jangan dulu dibantuin lagi bapaknya mau naik ke kamar bismillah. Oh ya karim. Jawabannya apa? Siji balikin, aduh iya. Anak sekarang kan berpintar-pintar. Ya, subhanallah. Makanya ini Raja Fir'aun nih 10 Asyura. Makanya Asyura itu adalah tanggal 10 hari apa? Kamis kemarin. Ya, hari Kamis kemarin itu Asyura. Maka kalau orang mengatakan, sebagian ulama mengatakan ada yang namanya bubur suro. Tahu bubur suro? Bubur suro itu karena apa? Nabi Nuh telah berdayung selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam, makanannya tinggal sisa sedikit-sedikit di bubur. Lah itulah namanya bubur suro. Saya ngomong kemarin sama Umi, Mi bikin bubur suro. Bubur suro apa aja ya? Bubur suro mah campur bahur apa aja. Apa? Ya udah apa aja, ayam ke masukin apa ke? Dia ayam masukin mana apa tuh? Bukan ayamnya, dagingnya gitu. Atau ayam masukin mau kelepekan urusannya. Ayam maksud saya itu. Dagingnya dan sebagainya campur, ada macam lah tuh. Yang senang petai, yang senang jengkol masukin, wah makruh dan sebagainya. Udah apa masukin aja. Itu namanya kalau dalam santri gonjleng. Tahu bubur gonjleng? Tahu Ustaz Abid tak bubur gonjleng nih? Ya bubur gonjleng itu saya ingat sama kiai saya dulu. Salahnya tahu nggak kemarin? Pada puasa nggak kemarin? Puasa, alhamdulillah. Wah kalau puasa senang banget. Saya kasih pahalanya udah dikasih tahu ya? Pahalanya udah dikasih tahu belum? Luar biasa. Puasa 10 Asyura itu Allah kasih pahala lahu sawabun asratu alafi hajjin. 10.000 berangkat haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berarti nanam saham sama Allah. Sombong banget nanam saham. Ya pahala nanam sahamnya ke siapa? Ya kan? 10.000 berangkat haji, mabrur. Ya kan? Kemudian berapa lagi? 1.000 berangkat umroh. Apalagi 10.000 kali mati syahid. Ayo, hidup mati 10.000 kali. Jadi masalah bisa apa enggak? Ini Allah Subhanahu wa taala. Kita hitung-hitungan. Haji sekarang 30 juta. 10 juta kali 10.000. Kira-kira berapa? Enggak hitung. Hah? 3 triliun. Ayo bareng-bareng itu. 300 miliar. Umroh 10 20 kali umroh 1.000 kali umroh kali 20 juta. Ya له أهله وأحبابه وغصص وآهات وزفرات وحسرات لكن لا مفر ولا مناص لكن لا مفر ولا bulan demi bulan, bulan pun berganti tahun. Berpuluh tahun yang lalu, waktu itu kita masih dalam rahim ibunda. Kemudian terlahir menjadi bayi mungil yang menggemaskan.